rasa bersyukur karena saya tahu dia bukan teman saya yang sesungguhnya. Kalau teman yang sesungguhnya tidak menolak kita, terlepas kita profesinya apa, betul ya? Jadi saya merasa saya bersyukur. Jadi saya bisa lihat wujud dia sebenarnya seperti apa. Dan Anda nggak usah khawatir, di Prudential Anda akan dapat banyak sekali teman-teman yang baru. Saya sekarang kalau saya nggak di Prudential, bagaimana bisa kenal yang namanya Pak Arifin, Pak Suramin, Wibi, semua itu teman-teman saya. Teman baru banyak banget di Prudential ya. Dan itu boleh dijadikan, dan teman saya itu setelah saya kontak dia susah, saya nggak mau kontak dia lagi. Tiba-tiba saya putus kontak, saya nggak mau kontak dia lagi, dan dia juga nggak berusaha kontak saya, anehnya. Ya kan, aneh kan kalau dia memang menganggap saya teman, mesti dia kontak lagi dong. Udah lama nggak kontak gitu kan? Enggak, sampai kira-kira udah 10 tahun, kira-kira awal tahun lalu dia baru kontak saya. Dia bilang, saya dengar kamu sukses sekali di Prudential ya. Bagaimana sih jadi agent? Dia bilang gitu. Boleh nggak kita jual mahal? Boleh ya. Kalau kita udah sukses, kita boleh jual mahal. Saya sengaja tidak mau terima dia sebagai agent saya. Boleh dong. Kalau udah saatnya mau memuaskan hati saya nggak mau terima dia jadi agent ya. Saya persulit dia. Dia pas mau jadi agent, dia mau pasak segala macam, saya persulit dia. Dan akhirnya dia minta ini itu, saya bilang nggak bisa di tempat saya, nggak bisa, kamu cari orang lain aja ya. Jadi boleh kita itu ya, kalau kita udah sukses. Jadi ada orang yang bikin kita sakit hati, lu lihat aja deh ya, 10 tahun lagi gue balas, nanti lu baru minta jadi agent gue gitu ya. Nah, ya, oke. Jadi waktu di tahun pertama, akhirnya saya berhasil capai lah ya. Nah, singkat cerita, saya capai MDRT. Dan karena nanti saya sambil cerita bahan, saya juga menceritakan pengalaman saya waktu jadi agent ya. Jadi saya waktu jadi agent itu orang super rajin katanya ya. Jadi malah saya mulai memprospek itu justru dari yang kecil-kecil. Karena saya waktu itu punya satu misi, asuransi itu harus dimiliki orang-orang yang tidak punya uang. Jadi saya merasa kalau yang level-level manajer, kantor saya yang lama, manajer nanti ya. Yang perlu cepet-cepet saya berlomba-lomba dengan waktu adalah saya cover orang-orang yang level bawah. Karena kalau dia ada apa-apa, uang yang harus dikeluarkan besar dan mereka hidupnya bisa kacau ya. Jadi karena bergerak dari misi, saya dapat banyak sekali orang yang nabungnya 300.000 ya. Dulu kalau orang teman-teman di Prudential lihat saya closing, berapa? Dia bilang 300.000. Ya kalau 300.000 sih saya nggak ladenin, capek dia bilang gitu ya. Servisnya sama, dapat cuma 300.000 dia bilang kan. Nah tapi buat saya ikan teri nggak apa-apa ya. Ikan teri kalau sebakul kenyang juga loh, gitu ya. Nah, jadi buktinya sampai dengan akhir tahun saya bisa MDRT, saya menjadi top agent in life di Prudential. Ya, jadi selama tahun itu saya menjadi orang yang closing case-nya paling banyak lah di seluruh desa di Indonesia ya. Nah, jadi ikan teri kalau sebakul juga kenyang, dan sampai dengan sekarang nasabah-nasabah itulah yang memberikan saya order lagi ya. Jadi ini lagi ya. Nah, di tahun kedua saya waktu menjadi leader naik UM kan, tugasnya sudah berganti. Banyak nggak UM yang bingung mau jualan atau mau rekrut gitu kan? Nah, saya kasih tahu teman-teman, bisnis kita bisnis merekrut sebenarnya ya. Kalau Anda mau enak, mau kaya di suatu saat dan besar bisnis Anda, itu Anda harus rekrut. Jadi di tahun kedua, waktu itu saya masih dibilangin, kamu udah MDRT, biasa ya kalau MDRT disuruh MDRT lagi gitu ya. Tapi saya merasa loh kok disuruh MDRT lagi ya, saya harus merekrut. Bisnis kita cuma jualan setahun atau 2 tahun aja. Tahun-tahun berikutnya, saya dari tahun 2002, tahun kedua saya, sampai dengan hari ini, ya saya ngajarin orang jualan. Jadi tahun pertama kita jualan, tahun kedua dan seterusnya kita ngajarin orang jualan. Itu bisnis kita ya. Jadi saya rekrut terus sampai di tahun 2002 itu waktu saya masih UN, saya merekrut ada 50 orang lebih ya. Lebih lah ya, 50 orang lebih waktu itu. Nggak taunya jadi agency of the year ya. Di tahun 2002 itu ya, waktu saya UN, saya berhasil menjadi agency of the year. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya? Boleh nggak tepuk tangan, boleh ya? Apa jangan nggak tahu agency of the year itu apa? Nggak tahu ya? Agency of the year itu peringkat yang paling bergengsi di Prudential ya. Jadi kalau di koran, fotonya di tengah paling gede gitu sendirian ya. Paling gede ya foto agency of the year. Jadi buat yang UM, jangan berkecil hati ya.
Agency of the Year bukan milik seorang AM yang udah lama di Prudential ya. Agency of the Year itu pernah dipegang oleh seorang UM yang baru tahun kedua di industri ini ya. Jadi Anda jadikan itu motivasi. Anda UM, Anda boleh menargetkan Anda menjadi seorang Agency of the Year. Kenapa Agency of the Year jatuhnya itu lagi? Karena banyak sekali yang nggak ngejar. Ya, banyak sekali orang nggak tahu bahwa sebenarnya kalau dikejar tuh bisa nyampe gitu. Anda lihat di Production Club ya, agency update-nya, kriteria apa-apa aja yang untuk menjadi Agency of the Year. Dan Anda tentukan strategi mencapainya. Anda pasti capai. Karena sedikit sekali dari ratusan ribu orang di Prudential yang benar-benar menargetkan itu sedikit sekali ya. Jadi saingan Anda sedikit sekali. Jadi gampang loh jadi Agency of the Year. Boleh loh nanti habis goal setting ini leader-leader UM atau siapapun boleh bikin target jadi Agency of the Year ya. Oke, saya hari ini disuruh ngomong tentang goal setting ya. Disuruh ngomong 3 jam sih, saya nggak tahu bahan saya nyampe nggak 3 jam. Kalau nggak nyampe nanti saya tambahin beberapa skill jualan, oke? Ya. Jadi kalau yang namanya goal setting, mana tadi saya? Sekarang Januari tanggal 10, kita setiap tahun angkanya itu seakan-akan di restart. Tadi ada gambar ya kayak di restart gitu ya. Tidak usah khawatir tahun lalu Anda capainya apa. Tahun lalu mungkin Anda tidak mencapai target Anda. Jangan jadikan itu menjadi beban bahwa Anda nggak berani bermimpi lebih besar. Ya. Karena kita statusnya sama nih, sama teman-teman kita yang mungkin tahun lalu dia luar biasa, tapi kita sekarang di posisinya sama lagi sama dia. Nggak usah merasa minder, ya. Buat teman-teman yang tahun lalu luar biasa, Anda juga jangan sombong. Kenapa? Karena semuanya di restart lagi, dipencet nih, ya, tombolnya sama Pak Renaldi ya, gitu, ulang lagi dari awal, ya. Jadi Anda yang luar biasa tahun lalu juga jangan berbangga-bangga dan besar kepala, karena saingan Anda sama lagi dengan semua orang, ya. Jadi apalagi kalau Anda cuma sekali menjadi luar biasa. Kalau tidak buktikan yang kedua kalinya, Anda akan dibilang itu kebetulan, ya. Jadi buktikan bahwa kita hebat itu terus menerus. Jangan jadi komet, ya. Kalau komet itu gitu sekali aja melejit, habis itu tenggelam, ya. Banyak loh di Prudential banyak sekali orang seperti itu. Boleh luar biasa, tapi habis itu tenggelam. Anda harus menjadi star, ya. Star itu terus saja bersinar, ya. Kalau Anda di Prudential, Anda harus menjadi star. Baru seru ya, baru enak ya. Jadi ada juga kata-kata bilang aim for the moon, you will be among the star ya. Targetkan bulan. Kalau Anda sering menargetkan bulan, Anda akan berada di antara para bintang ya. You will be among the star ya. Oke, kita lihat ya. Kalau majuin, pencet yang atas ya. Kalau majuin atas, nggak bisa ya. Oh bawah. Nggak bisa juga? Oh ya bisa. Nah, kita namanya goal setting, saya pengen tanya dulu, ada orang bingung nggak apa bedanya goal sama plan? Beda loh, ya? Atau sama? Ada yang bisa bantu saya apa bedanya goal sama plan? Goal apa? Tujuan, target, impian gitu ya. Kalau plan? Rencana untuk mencapainya ya. Jadi hari ini ataupun besok Anda setelah sesi ini, Anda pokoknya dalam seminggu inilah Anda akan menetapkan satu goal ya. Setelah itu, kalau goal harus dibarengi dengan bikin sebuah plan untuk mencapainya ya. Dan plan itu dijalankan sepanjang tahun ya. Jangan cuma bikin-bikin aja dalam seminggu, semangat-semangatnya cuma seminggu, habis itu tidak punya, kalau punya plan tapi nggak dijalani, saya tidak punya plan. Ya, udah punya planning sama leader dihitungin nih ya, planningnya seperti apa. Tapi plannya itu tidak dijalankan secara konsisten selama 12 bulan ke depan. Itu sama aja orang tidak punya plan. Udah tahu tapi tidak melakukan, ya. Nah, Anda termasuk yang mana? Kalau Anda lihat ya, Anda yang termasuk ada yang punya goal tapi tidak ada plan seperti yang tadi saya bilang. Bikin goal setting ikut-ikutan yuk, awal tahun ikutan hadir bikin goal setting. Tapi plannya tidak dijalankan. Apa akibatnya? Orang-orang seperti itu ciri-cirinya adalah sibuk di akhir tahun. Ya, ada yang merasa dirinya seperti ini, yang masuk tipe pertama, banyak yang senyum-senyum, ya.
sibuk di akhir tahun. Anda lihat yang tahun lalu sampai keriting, mukanya kusut gitu. Nah itu tipe pertama itu ya. Ada goal tapi tidak ada plan. Plannya mungkin ada tapi nggak dijalanin gitu ya. Nah tipe kedua adalah no goal tapi ada plan ya. Nggak tahu apa yang dia mau capai, tapi dia pokoknya disuruh sama leadernya prospek sehari 2 gitu ya. Pokoknya dia asal ketemu orang aja 2 dia udah seneng. Tapi dia tidak melihat apakah goalnya apa dan apakah goalnya udah tercapai sampai dengan saat ini atau belum gitu ya, itu dia nggak tahu. Nah orang seperti itu dia itu sibuk sepanjang tahun ya, sibuk sepanjang tahun. Mau nggak kita jadi orang seperti itu, sibuk sepanjang tahun, ngapain gitu ya? Nah, atau Anda mau jadi orang yang ketiga nih, no goal, no plan gitu ya. Hari ini ikut-ikutan aja hadir karena dapat makan gratis katanya ya. Nah, no goal, no plan. Itu orangnya ciri-cirinya Anda lihat aja, dia santai sepanjang tahun. Tidak tahu apa yang dia mau lakukan. Cuman happy-happy aja ikut-ikutan ya. Nah, kalau Anda termasuk yang ada goal, ada plan, ya, Anda pasti akan sibuk di awal tahun ya. Jadi Anda udah saat sekarang banyak hal yang harus dilakukan, prospek iya gitu ya, terus jualan juga iya, bikin planning juga iya, ngumpulin agent buat goal setting juga iya ya. Lihat leader-leader kalian di awal tahun aja udah sibuk. Itu adalah tipe orang yang ada goal dan ada plan ya. Oke, Anda kalau bisa menjadi yang kuadran keempat. Nah, menurut saya pada saat nanti Anda mau bikin goal setting, ada beberapa hal menurut saya Anda harus perhatikan ya. Kalau dalam goal setting ya, Anda goal setting nanti kan Anda harus mikir apa yang menjadi alasan kalian menetapkan goal tersebut ya. Jadi menurut saya secara goal yang baik pertama adalah harus punya alasan. Kenapa saya harus mencapai ini? Jangan cuma ikut-ikutan ya. Teman sebelah maunya PCC, jadi saya malu, saya ikutan PCC deh gitu ya. Ataupun saya disuruh leader saya udah bilang Star Club, dia bilang kekecilan, dia bilang harus dapat Star Club ataupun PCC gitu. Karena di bawah tekanan, akhirnya ya udahlah PCC lah gitu ya, tulis PCC. Nah itu tidak punya alasan. Kalau kita punya alasan, kita harus dari dalam kita yang keluar, goalnya apa ya. Jadi sebenarnya waktu nanti goal setting, Anda kalau bisa jangan dibawa tekanan dari siapapun ya. Anda harus mikirin, saya mau capai ini alasannya apa. Nah sebelum ke sana, saya pengen cerita bahwa sebenarnya kita ada 2 tipe manusia. Anda nilai diri Anda termasuk yang mana ya. Kalau soal alasan ya, alasan tipe pertama adalah tipe towards. Tipe towards adalah orang-orang yang tahu apa yang dia mau. Orang seperti itu cocok banget sama kontesnya Prudential. Prudential kan dikasih hadiah banyak ya, hadiahnya ini, hadiahnya itu gitu ya. Kalau Anda sampai pionir, Anda dapat umroh gitu ya. Anda kalau sampai rookie, Anda dapat KL gitu. Kalau Anda bisa sampai Star Club bisa berangkat kemana. Kalau bulan ini tercapai bisa ke Amerika, kalau Desember bisa ke Eropa. Itu hadiahnya jelas. Jadi tipe towards itu orang tahu apa yang dia mau gitu. Dia tipe towards itu biasanya dipancing pakai hadiah ya. Dia bisa jalan kalau dipancing pakai hadiah karena dia tahu apa yang dia mau. Dia tahu hadiah apa yang akan dia dapat kalau dia capai itu. Tapi ya ternyata kenapa banyak sekali orang sudah dikasih hadiah banyak sekali sama Prudential, tapi tetap aja yang berangkat berapa orang? Yang berangkat cuma sekitar 2%, yang berangkat ke Star Club ya. Kenapa? Karena sebenarnya banyak sekali orang yang tipenya away from. Away from itu orang yang tidak tahu apa yang gua tidak mau gitu ya. Jadi dia tahu kalau saya nggak capai saya bisa gimana gitu, hukumannya apa ya. Jadi orang-orang itu baru akan jalan kalau dia ada ancaman. Nah untuk mengukur Anda termasuk tipe yang mana, saya mau kasih satu ilustrasi. Misalnya hari ini ada acara goal setting, disuruh datang jam berapa tadinya? Acaranya mulai jam berapa? Jam 9 ya. Terus dikasih pengumuman gini, yang datangnya on time dikasih hadiah 100.000. Atau yang datangnya terlambat dihukum denda 100.000. Kira-kira aturan mana yang akan membuat Anda lebih on time datang? Yang datang tepat waktu dikasih 100.000, Anda termasuk yang towards ya. Towards itu dia tahu kalau dipanjang pakai hadiah dia lari
ya. Tapi ada sebagian orang nggak apa-apa deh, nggak dapat 100.000 nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau aturannya dirubah, kalau terlambat didenda 100.000 langsung on time. Nah itu tipenya away from. Ya, kalau Anda termasuk yang away from, ya, kalau Anda termasuk away from, percuma Anda bikin target mau PCC lah, mau double Star Club lah, Star Club KL, Pioneer Star Club, itu kan hadiah-hadiah. Ada sebagian orang nggak peduli, sampai syukur nggak apa-apa, ya. Jadi Anda kalau ternyata Anda adalah tipe away from, yang tadi pertanyaan saya ya, Anda harus cari hukumannya kalau Anda tidak capai goal Anda, ya. Anda cari. Kalau misalnya ada orang yang tidak mencapai goalnya, kalau dia tidak bisa mencapai API 400 juta, artinya dia tidak bisa dapat income 10 juta, dia anaknya nggak makan, nah, gitu ya. Anaknya bisa nggak punya uang untuk beli susu. Saya yakin orang seperti itu pasti akan sukses, karena dia punya ancaman yang luar biasa, ya. Jadi kalau buat Anda yang tipenya away from, Anda dipancing pakai hadiah Indonesia tidak jalan, Anda boleh datang ke leader Anda. Der, tolong dong kasih saya punishment, challenge saya ya. Kalau saya capai, leader kasih saya hadiah. Kalau saya tidak capai, saya yang bayar leader, gitu. Boleh ya, boleh, silakan. Kalau saya juga membuka kepada agent-agent saya, boleh challenge ya. Mau challenge berapa? Mau kalau capai API sekian dapat 50 juta, boleh. Tapi hukumannya juga harus ada, gitu ya. Kalau saya biasanya setengah, saya masih baik. Orang mau challenge saya 50 juta, boleh 50 juta. Kalau lu nggak capai 25 juta, gitu ya, bayar ke saya ya. Nah, itu karena kadang-kadang agent itu butuh, ya. Jadi Anda harus menetapkan satu alasan yang kuat. Nah, yang kedua syarat goal yang baik, ya menurut saya itu penting untuk dicapai. Nanti saya kasih tahu ya, bagaimana caranya supaya membuat goal Anda penting ya. Goal Anda penting untuk dicapai. Anda pikirkan, kalau Anda pengen tahu ya, kan Anda nanti udah goal setting nih, udah tetapkan satu goal, Anda mau tes nih, goal saya ini penting nggak untuk dicapai, ya. Kayak saya dulu, saya menetapkan mau MDRT. Saya mau menentukan apakah MDRT itu cukup penting buat saya dicapai apa enggak. Saya tanya dua pertanyaan ke diri saya, ya. Anda kaitkan emosi Anda ke goal Anda. Ada dua pertanyaan yang saya tanyakan ke diri saya adalah, apa yang terjadi bila goal saya tercapai? Nah, dibayangkan, kalau goal saya tercapai, MDRT, foto saya itu di koran, fotonya agak besar ya. Saya ingat ya, kalau MDRT ternyata di Prudential itu susun abjad ya. Saya beruntung namanya C ya, C itu cukup depan. Nanti di antara para MDRT nama saya lumayan depan, saya pikir gitu ya. Jadi dibayangkan sampai detail, posisinya di mana kira-kira foto saya. Kalau perlu Anda mau targetin Agency of the Year, beli koran yang tahun ini ya, 2012 kemarin, foto Agency of the Year-nya, foto Pak Sales Anda ganti dengan foto Anda ya. Jadi Anda tempel di kamar ya. Kalau yang nggak punya koran nanti saya kasih, di kantor saya masih banyak ya. Jadi kita pikirkan apa yang terjadi kalau kita mencapainya. Begin with the end of mind. Ya, saya membayangkan saya itu diselamatin oleh banyak orang. Orang-orang kantor di Prudential yang tadinya sombong-sombong melihat agent baru, lihat saya masih agent baru, akhirnya ini anak pintar juga ya, hebat juga ya. Dibayangin semuanya gitu ya. Enak banget perasaannya tuh kayak diangkat gitu ya. Nah itu artinya apa? Artinya kita sudah punya feeling sama goal kita. Anda sudah jatuh cinta sama goal Anda. Jadi Anda harus jatuh cinta sama goal Anda. Kalau Anda udah jatuh cinta, yang namanya cinta kita mati-matian bela-belain. Betul kan? Yang bayangin aja waktu masih pacaran, mau sejauh apapun tetap aja punya waktu untuk jemput. Betul? Nah, jadi kita harus jatuh cinta. Jadi pertanyaan pertama, apa yang terjadi bila goal saya tercapai? Bayangkan. Tapi juga harus membayangkan apa yang terjadi bila goal saya tidak tercapai. Jadi saya waktu dulu kalau udah mau malas gitu ya, sehari saya kan harus prospek 4 orang waktu itu ya. Kalau saya udah mulai mau malas, saya ingat aja, kalau saya malas, saya nggak prospek 4 orang, goal saya tidak tercapai. Bayangin deh seperti apa goal saya kalau nggak tercapai. Saya ada ketakutan yang luar biasa ya. Aduh jangan dong, rasanya dunia mau runtuh kalau saya nggak capai ya. Kalau
Anda menanyakan dua pertanyaan ini dan Anda punya kaitan emosi yang cukup dalam, artinya goal Anda sangat penting untuk Anda capai. Ya. Kalau Anda tanyakan dua pertanyaan ini dan jawabannya kayaknya biasa-biasa saja, kalau tidak tercapai ya nggak apa-apa, tahun depan pulang lagi gitu ya. Nah itu Anda belum ada kaitan emosi. Lebih baik ubah goal Anda yang lebih ada kaitan emosi dengan Anda, ya. Jadi, nah, bagaimana bikin goal Anda menjadi penting? Ada caranya juga. Pengen tahu nggak? Pengen ya. Jadi saya punya teori ya. Saya itu nih sebelumnya ya. Saya umumkan goal saya kepada banyak orang. Diumumkan, kasih tahu. Saya punya pengalaman dulu. Saya itu waktu habis ngelahirin itu tahun 2004 akhir, Desember anak saya yang kedua lahir ya. Saya itu gemuk sekali. Jadi beberapa teman yang melihat saya dulu itu Cassandra yang dulu mungkin waktu saya lagi sering sharing di sini masih gemuk kali ya, tahun 2004, 2005 gitu ya, masih gemuk. Tapi biasanya kalau orang habis ngelahirin masih gemuk wajar ya. Jadi pakai alasan, oh iya ini habis ngelahirin gitu kan, habis ngelahirin. Tapi sampai dengan Desember 2005 masih gemuk, masih boleh pakai alasan baru melahirkan nggak? Udah nggak bisa ya. Jadi waktu itu saya sampai dengan Desember 2005 masih gemuk juga gitu ya. Jadi waktu 2006 saya bikin resolusi tahun 2006 adalah saya pengen kurus. Ya. Nah, bagaimana caranya? Waktu itu saya bikin goal ya. Saya mau bikin goal, saya bilang sama suami saya, resolusi tahun 2006 saya mau kurus seperti semula, saya bilang gitu. Kapan? Dia bilangnya biasa ya kalau kita bikin goal harus tanya kapan gitu. Desember dong, saya bilang Desember 2006. Kata suami saya tidak challenging kalau Desember. Juni dong, dia bilang Juni, baru challenging. Boleh, saya bilang. Juni 2006 saya mau kurus dalam 6 bulan ya. Tapi saya pikir award night itu tanggal 11 April 2006, itu saya ingat. Saya bilang, gimana kalau saya bikin 11 April 2006 saya kurus dalam 4 bulan, 3 bulan lebih ya, 3 bulan lebih saya udah harus kurus. Itu challenging nggak goalnya? Sangat challenging. Tapi bagaimana supaya membuat goal itu penting untuk dicapai? Kalau saya nggak capai, orang juga nggak ada yang tahu kan? Akhirnya saya umumkan ke banyak orang. Setiap kali orang ketemu saya, kok kamu sekarang gemuk ya? Saya langsung kasih tahu dia, kamu catat ya, 11 April nanti saya udah kurus, saya bilang. Kamu lihat aja, 11 April saya udah kurus. Buat orang yang gemuk, biasanya kalau mau berjanji mau diet, biasanya selalu besok ya. Besok dia mulai dietnya. Hari ini makan, udah besok lagi ya, selalu ya. Nah, selalu besok. Saya tahu, karena saya juga pernah ya. Tapi saya bikin goal, saya umumkan ke banyak orang. Dan akhirnya saya sudah kepepet. Tidak bisa, tidak capai, malu ya. Udah suruh orang catat lagi ya, 11 April 2006. Nah, saya pun membeli sebuah dress warna hijau. Waktu beli nggak pakai coba, langsung bilang sama mas orangnya, ambil yang ukuran S, saya bilang gitu. Ambil yang ukuran S, nggak pakai coba dulu, nggak usah, saya bilang ya. Nah, jadi saya beli ukuran S. Nah, belinya yang mahal ya. Jadi saya udah ngebayangin, saya pakai warna hijau gitu ya, udah kurus berjalan di award night gitu ya. Nah, Anda mau lihat nggak fotonya waktu award night 2005. Ini saya foto saya sama Ibu Isu, saya lebih gemuk daripada dia. Ini saya masih pilih foto yang nggak terlalu kelihatan. Ada juga yang sebagian saya kayak tukang pukul ya, tangannya gede banget gitu. Anda lihat tuh gemuk yang luar biasa ya. Nah, tapi Anda lihat ya, beneran award night 2006, pengen lihat hasilnya? Mana ini? Tuh, nggak berani keluar lagi. Wah, macet gitu ya. Coba Mas, tolong dibantu Mas, dipencetin. Pencetin. Oh, ya. Nanti pada saat Anda bikin goal setting, setelah bikin goalnya, disuruh testimoni sharing ke depan. Jangan langsung duduk, nggak berani lihat gitu, tak dipanggil. Angkat tangan, saya mau sharing. Saya mau umumkan, mumpung ini banyak orang nih, diumumin aja ke banyak orang. Ya, Anda pasti akan akan menjadi kepepet, harus capai. Kalau nggak malu, ya kan? Jadi malu. Jadi Anda harus umumkan. Ya. Saya juga mau umumkan ke teman-teman nih, tahun ini resolusi saya mau bisa berenang. Ya. Saya belum bisa berenang sampai dengan sekarang. Ya. Jadi saya itu resolusi tahun
Kalau mau olahraga susah banget ya. Kalau resolusi mau olahraga itu paling susah. Saya udah resolusi itu kayaknya udah berapa tahun, kayaknya nggak bisa gitu ya. Tapi tahun ini saya bertekad, saya mau addicted dengan olahraga. Artinya kalau saya udah kecandu sama olahraga, kalau tidak olahraga badannya nggak enak gitu ya. Pengennya seperti itu. Nah, coba slide-nya mana? Udah tahu ya cara bikin goal Anda penting. Ada cara kedua. Cara kedua bikin goal Anda penting. Anda harus tetapkan, kok nggak ada ya? Buat siapa goal saya ini? Kalau saya capai ini buat siapa? Ya. Kalau buat orang lain, ini next aja. Next aja. Next lagi. Nah ini kata-katanya mana? Next lagi. Nah, untuk siapa saya mencapai goal ini? Jadi kalau udah goal ini menyangkut orang lain, dan orang lain itu adalah orang-orang yang Anda cintai, gitu ya. Entah itu anak, entah itu suami, ibu, bapak, gitu ya. Nah, itu kalau ada kaitan dengan orang lain, itu biasanya akan kita lebih mati-matian. Ya. Kalau buat diri sendiri kan excuse-nya banyak, ya kan? Kalau saya sampai saya bisa dapat jalan-jalan ke New York gitu misalnya. Ya itu kan saya, nggak jalan-jalan nggak apa-apa, next year aja gitu ya. Nah, itu biasanya susah. Tapi kalau kita buat orang lain, apalagi kita kasih tahu dia, papa, mama, saya mau ajak papa, mama ke mana? Ke Amerika gitu tahun depan gitu ya. Nah, itu membuat Anda, goal Anda akan menjadi lebih penting untuk dicapai ya. Saya mau sharing juga, saya sebagai ibu rumah tangga wanita, kepengen nggak bisa masak. Betul ya? Saya dari kawin dari tahun 99, saya begitu mau mulai kawin, saya mau persiapan kawin aja saya udah bertekad, saya harus bisa masak. Pengennya masak untuk suami gitu ya. Tapi bertahun-tahun tidak pernah tercapai. Tapi ada satu kejadian membuat saya akhirnya mau bisa masak, yaitu tahun lalu. Itu resolusi saya tahun 2012 ya, mau bisa masak ya. Dan saya tetapkan Juni 2012 saya harus bisa 6 masakan buat anak saya. Nah, ya. Ternyata saya menemukan saya itu hot buttonnya itu adalah saya bisa masak buat anak saya ya. Jadi kenapa bisa terjadi begitu? Waktu saya bacain cerita kepada anak saya ya, biasanya saya sering bacain cerita ya, saya bilang tentang sebuah buku tentang mother gitu ya. My mom is artist ya, seorang artis ya, pelukis gitu ya. Karena mama saya pintar melukis. Saya tanya mereka, bagaimana dengan mama kalian? Anak saya bilang, iya, my mom is an artist. Mereka merasa saya juga pintar gambar ya buat mereka. My mom is a singer, seorang penyanyi. Bagaimana dengan mama? Karena dia bisa sing very well, kan di buku itu bilang gitu. Bagaimana dengan mama Anda? Kalian, saya tanya mereka. Mereka bilang, yes, my mom is a singer. Karena saya bisa nyanyiin buat mereka, gitu ya. Tapi ada satu kata, pas yang satu bagian, my mom is a cook, dia bilang ya. Seorang koki gitu ya. Karena dia bisa memasak dengan enak gitu ya. Pas saya mau tanya anak saya mau juga, tapi saya tanya dia, bagaimana mama kalian? Saya bilang gitu. Kalau anak saya kecil orangnya cuek, dia bilang, no, dia bilang gitu ya, tidak, dia bilang gitu ya. Waduh, saya langsung, iya, ternyata saya bukan seorang koki yang hebat di mata anak saya. Tapi anak saya yang gede, orangnya itu sangat lemah lembut, dan dia bilang, yes mom, one day, dia bilang gitu, ya. Jadi itu yang membuat saya akhirnya bertekad, anak saya punya harapan yang besar, mamanya one day akan menjadi seorang cook yang hebat gitu ya. Nah, jadi saya bikin target resolusi 2012 tahun lalu, saya harus bisa masak 6 masakan di bulan Juni. Dan beneran ya, saya tercapai itu semua. Dan saat ini, kalau tanya anak saya, siapa cook yang terhebat di dunia ini, mereka akan jawab my mom gitu ya.